Karena setiap kami yakin dan percaya bahwa di dalam tangan Tuhan setiap hal, segala hal, tiada yang mustahil. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang sungguh hebat dan perkasa seperti Engkau. Dan ini setiap pengakuan iman kami, seruan hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Suka yang merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan, bekerja di hidup kami. kami
semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan, menyembah Engkau Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami, kami mau beri yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Dan mulia, tiada yang mustahil bagimu terima Tuhan. kasih Yesus. Kami berserah, Bersyukur. terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus. Oh, sungguh Allah yang berkuasa, Amin. Kau yang berdaulat atas kehidupan kami Bapa. Ya. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih menyiapkan hati kami, kami bersuka di dalam Engkau, untuk kami Tuhan menaikkan puji-pujian di atas Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Saat ini kita akan bersama-sama bersuka cita, bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya. Biarlah langit dan bumi bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia yang ciptakan semuanya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari bersama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari bersama katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Yo. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami mau datang dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati kami di hadapan-Mu. Karena kami mau datang kepadamu dengan apa adanya Tuhan Yesus. Ini setiap hati kami Tuhan. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni di hadapan-Mu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku,
Kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya. Tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Yang ku minta bukan sempurna, yang kau rindukan ku tanpa pura-pura. Ku tanggalkan pembelaanku, ku lepaskan setiap topengku ketika ku datang apa adanya. Kan ku lihat padanya, di sanalah ku terima anugerah, aku diterima. Mau datang di hadapan-Mu, Bapa. Bersama-sama katakan, ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya. Yesus. Tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Apa adanya, hatiku milikmu. Hatiku milikmu. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah walaupun lewat online. Sesuai dengan apa yang saya janjikan beberapa waktu yang lalu, kita mau melihat keindahan hidup dalam kerajaan Allah. Jadi bukan hanya tahu, tapi mengalami. Nah, ini fokus yang ingin saya sampaikan ke depan, ya, poin demi poin supaya kita jelas bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Yang pertama kemarin saya sudah sampaikan bahwa kerajaan Allah itu pertama kali diproklamirkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kapan kerajaan Allah ini diproklamirkan? Pada saat bangsa Israel, umat pilihan Allah, sedang mengalami tekanan luar biasa. Tekanan dari mana?
mereka sedang ada di bawah jajahan kerajaan Romawi atau pemerintahan Romawi. Nah, ketika diproklamirkan, ini pun menimbulkan salah persepsi para muridnya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih jauh lagi tentang salah persepsi ini, sama seperti orang Kristen dewasa ini yang percaya pada Tuhan Yesus. Salah persepsi tentang kehidupan sebagai umat Allah. Ini memang faktornya ada banyak hal. Ya, salah satu pemberitaan orang-orang yang mengatakan, ya, orang ini yang memberitakan firman salah, mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menderita. Jadi kita yang percaya pada Tuhan Yesus tidak perlu menderita, kita tinggal menikmati kelimpahannya. Nah, ini pemberitaan yang ngawur sebetulnya. Karena pemahaman tentang kerajaan Allah itu bukan hanya sebatas hal-hal yang di dunia, tapi konsep, mental, karakter kerajaan Allah ini akan berlangsung sampai dalam kekekalan. Ya, ini kita bahas yang ketiga. Nah, mengalami kerajaan Allah bagian kedua ini, saya akan menyampaikan bahwa kerajaan Allah ketika diberitakan itu disertai dengan kuasa. Ya, mari kita melihat bersama. Ya, mengalami kerajaan Allah bagian 2. Kerajaan Allah diproklamirkan saat dunia dalam keadaan kritis. Ya, bangsa Israel mengalami kritis kan dalam tekanan bangsa Romawi. Ya, ada memberontak tapi cepat selesai dikalahkan. Karena memang kerajaan Romawi pada masa itu kekuasaannya itu sampai Asia Kecil dan bagian utara dari Afrika, Eropa jelas ya. Jadi kita tahu situasi seperti itu di masa itu jelas akan membuat umat pilihan Allah khususnya bangsa Israel ini mengalami tekanan yang luar biasa. Secara mental, secara psikis, kejiwaan itu mengalami tekanan. Sehingga Tuhan perlu memproklamirkan ya bahwa kerajaan yang pertama sudah saya sampaikan, kerajaan Allah yang aku dirikan ini tidak tergoncangkan oleh kuasa alam maut pun. Ya, jadi betapa indahnya kalau kita ini mau berusaha. Nah, ini bagian ketiga. Untuk bisa masuk dalam kerajaan ini ada usaha, ada kemauan. Nah, kemauan ini tentunya untuk dilaksanakan dengan bayar harganya. Ya, ini bagian ketiga. Nah, bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang kuasa. Jadi kerajaan Allah ketika diproklamirkan ini bukan sekedar memproklamirkan, mendeklarasikan, tetapi juga disertai dengan kuasa. Contohnya, ketika Tuhan Yesus mulai usianya 30, mengawali pelayanannya itu dengan 2 puasa selama 40 hari. Setelah selesai 40 hari, maka iblis berusaha menjebak kemanusiaan. Jadi Tuhan Yesus kan 100% manusia tapi 100% Allah. Ya, jadi iblis sengaja menjebak Tuhan Yesus atau menipu Tuhan Yesus di kemanusiaannya lewat pertanyaan jebakan yang diungkapkan dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Nah, di situ pertama kali iblis kan menjebak Tuhan, menipu Tuhan dengan menjebak pertanyaan begini. Karena tahu Tuhan Yesus puasa 40 hari kan lapar. Maka setan ngomong, Tuhan, engkau kan anak Allah. Kenapa tidak menjadikan batu itu roti supaya kamu bisa makan? Nah, pertanyaan itu kan licik sekali. Jadi sengaja memancing Tuhan Yesus menggunakan kuasa untuk kepentingan dagingnya. Karena memang sedang lapar setelah puasa 40 hari. Ya, tapi Tuhan menjawab dengan hikmat Tuhan. Dengan mengatakan manusia hidup bukan hanya roti saja, tapi firman. Kemudian jebakan kedua, iblis mencoba mengatakan begini, Tuhan, kalau engkau betul anak Allah,
Cobalah kamu naik bumbungan bait suci yang tinggi itu dan jatuhkan diri. Nanti kan ada malaikat yang menatang. Nah, Tuhan jangan mencobai Allah. Dan akhirnya iblis mengatakan begini, yang ketiga, Tuhan, kalau engkau mau nyembah aku, maka dunia dengan segala isinya ini akan kuberikan padamu. Nah, jadi memang dunia setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebetulnya dunia itu ada dalam otoritas manusia. Tetapi karena manusia berdosa jatuh, maka otoritas dunia ini diambil oleh iblis. Nah, jadi kalau dia menawarkan kepada Tuhan Yesus, itu bukan bohong, tapi memang fakta. Apa jawab Tuhan? Enyahlah kamu iblis, karena yang patut disembah itu hanya Allah saja. Jadi lulus. Kenapa iblis takut seperti itu? Karena kekuasaan alam semesta akan diambil oleh Tuhan Yesus. Lewat tentunya membayar harganya kematian di kayu salib. Jadi ketika Tuhan mati di kayu salib, kan Tuhan ngomong sudah genap. Artinya penebusan manusia berdosa di dunia ini sudah dibayar lunas Tuhan di kayu salib. Yang kedua, dunia, bumi yang di bawah kekuasaan iblis itu direbut kembali lewat kemenangan Tuhan dalam kebangkitannya. Dan bukan hanya bumi, tetapi juga alam maut. Jadi itulah sebabnya ini mau saya sampaikan, tapi menurut saya tidak perlu karena di dalam ibadah pemakaman saya selalu mengingatkan bahwa kekristenan itu bukan hanya di dalam dunia yang sementara ini, tapi begitu kita percaya Tuhan, itu sebenarnya kita sudah beralih dari hidup yang temporer atau sementara dalam dunia, itu berubah menjadi hidup kekal. Artinya apa? Alam maut pun tidak bisa menguasainya. Ya, nanti saya akan tunjukkan ayatnya dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Hai maut, di manakah sengatmu? Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 itu mengatakan Tuhanlah sekarang pemegang kunci alam maut. Artinya posisi status kita sebagai anak Allah ini tidak bisa tersentuh pun oleh maut. Kalau kita mati atau meninggal dunia ini itu seizin Tuhan. Termasuk di tengah masa pandemi ini. Jadi tidak ada alasan kita ketakutan sampai paranoid gitu ya. Tidak perlu seperti itu, cuma kita harus jaga prokes ya jaga peraturan kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah dan WHO ya, harus pakai masker, jaga jarak, jangan kumpul. Nah, masa sekarang ini di mana PPKM level 4 karena kabupaten kita ini kan merah sehingga tidak boleh kumpul. Dan kalau makan 20 menit, ya lebih baik tidak usah makan, bawa aja, take away, bawa pulang, makan di rumah. Nah ini kan harus kita jaga. Tetapi di atas semua itu, kalau misalnya Tuhan mengizinkan kita mati karena COVID, ya kenapa takut? Karena kita orang percaya itu mati sekali dan hidup selamanya. Orang tidak percaya mati 2 kali. Mati dalam dunia ini, nanti dalam pengadilan Allah di tahta putih, maka dia akan mengalami kematian kedua, yaitu masuk dalam Gehenna atau neraka. Jadi beda kan? Jadi kita mengucap syukur sebagai orang percaya. Itulah sebabnya saya akan menyampaikan ini, indahnya mengalami betul kehidupan dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Ya, buktinya apa? Disertai dengan kuasa. Iblis saja takut. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya itu harusnya. Nah, ini akan saya bahas nanti di kelanjutannya. Harusnya iblis yang takut dengan kehadiran kita. Bukan kita takut sama iblis, ya. Pelan-pelan. Jadi kalau kita hidup dalam kerajaannya, kita ini kan menerima kuasa. Bagaimana kuasa itu muncul, nampak yang disebut hadiratnya. Ya, hadiratnya itu nampak dalam hidup kita. Taat firman, rahasianya hanya itu, simpel sekali.
Cuma taat firman kan tidak gampang. Ya, kenapa? Karena masih mempertahankan konsep paradigma. Yang kita pegang itu paling benar, sehingga firman pun diabaikan. Karena kita sudah bersikukuh pada pendapat pandangan kita. Nah, pandangan pendapat kita itu disebut falsafah. Jadi kalau falsafah kita ini belum mau diubahkan, ya kita tidak akan bisa menjadi taat firman. Dan dampaknya ketika kita tidak mau taat firman, tidak memiliki kuasa. Dalam kehidupan kita, natur aja sebagai manusia biasa. Tetapi kalau kita taat firman, maka ada kuasa dalam diri kita, itu yang disebut hadiratnya, presence. Hadirat Allah itu yang menakutkan setan. Ya. Nah, bukan hanya menakutkan setan, hadirat Allah itu juga memberikan hikmat, tuntunan, pewahyuan bagaimana menjalani kehidupan ini, bagaimana mengatasi situasi pandemi, ekonomi yang sedang merosot, mungkin kita mengalami nol penghasilan karena semua tidak boleh, karena kita mungkin usaha di bidang yang non esensial. Nah, ya, maka sehingga harus ditutup dalam PPKM darurat yang lalu itu. Nah, hal seperti ini kita kan butuh hikmat, pewahyuan. Bagaimana situasi seperti ini? Ya, kalau kita simpel saja sebetulnya. Kita harus mengalami decoupling dalam cara berpikir usaha. Apa itu maksudnya, Pak? Decoupling artinya kita tidak bisa berpaling ke belakang. Wah, besok rame lagi, usaha saya jadi rame. Tidak bisa. Karena faktanya kita tidak tahu sampai sejauh mana pandemi ini berakhir. Sedangkan pandemi ini akan mulai berkurang dampaknya kepada kesehatan maupun ekonomi kalau sudah divaksin 2 kali. Nah, berapa persen negara kita yang sudah divaksin? Ya, sekitar 15 sampai 18 juta. Ya, itu vaksin kedua. Kalau yang vaksin baru pertama itu daya tahan tubuh mengenal virus ini kan belum kuat. 2 kali itu kalau kita terpapar virus COVID-19 ini, maka daya tahan tubuh kita ini kan mengenal virus ini, maka akan menyerang. Nah, itu yang disebut herd immunity. 70% itu baru aman. Nah, kapan 70%? Wong hari ini aja sudah banyak yang pro kontra divaksin. Ya, vaksin tidak menyembuhkan, vaksin bukan membuat kita anti, cuma daya tahan tubuh kita ini bisa mengenal virus ini. Itu perlunya vaksin seperti itu. Sehingga tidak kaget, ketika kaget, stres, waduh imunnya jadi turun. Jadi pemahaman ini harus kita pahami secara jelas, tujuannya kita jangan ngimpi masa lalu, tidak bisa, kita harus maju ke depan, berpikir ke depan. Secara dunia kita ini sudah masuk era digital, ya Indonesia sudah masuk 4.0, 4.0. Itu artinya kita harus masuk dunia digital, termasuk dalam dunia usaha. Apa Pak dunia usaha digital? Apa yang ada padamu? Kita belajar pada Alkitab. Tuhan ketika ditanyai, Tuhan kasih makan 5.000 orang lakinya aja, belum perempuan dan anak-anaknya di tengah padang ini. Catering mana yang bisa jual dalam waktu dekat 5.000 orang? Tuhan ngomong apa? Apa yang ada padamu? Ada anak yang megang bawa bekal dari orang tuanya 2 ikan dan 5 roti. Tuhan mana? Bawa ke sini. Tuhan mengucap syukur, diberkati. Jadi apa yang ada padamu itu artinya situasi kondisi rumah kita apa? Ada banyak halaman, kenapa tidak pelihara? Ya aquaponik, atasnya sayuran, bawahnya ikan. Kalau tidak mau, lebih bagus lagi udang. Udang yang air tawar. Itu kan penghasilan semua. Atau buah. Buah yang mahal apa? Anggur. Anggur kan mudah sebetulnya. Beli aja bibitnya. Lewat online, kirim, sudah sampai. Jadi apa yang ada padamu, situasi kondisi yang ada. Kalau ada ikannya, tidak perlu aquaponik, tapi ikan aja.
dengan air deras. Kalau tidak ada air deras, ya kasih air, udara untuk ikannya jadi lapar. Kalau tidak ada air deras, tidak ada oksigen, ikannya tidak suka makan. Kalau dikasih makanan terus, airnya jadi racun. Jadi hal-hal seperti itu kan harus kita adaptasi. Kalau kamu jago makan, jago masak, ya sudah toh jual masakan. Ya jual masakan ini kan penting. Kenapa? Karena semua orang tidak bisa keluar, maka pesan aja. Ya, jadi banyak sebetulnya. Masalahnya kan tidak mau diolah. Nah itulah sebabnya penting taat firman supaya kita ini dapat hikmat. Usaha apa yang bisa kita lakukan? Ya. Nah pentingnya hidup dalam kerajaan Allah ini adalah kita menerima buah roh dan karunia roh. Ya, itu ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Kalau Galatia 5 ayat 22 itu adalah 9 buah roh. Jadi karunia itu bisa lebih dari itu, karena itu yang ditulis di Alkitab seperti itu. Jadi hasil taat itulah yang akan menghasilkan hal-hal seperti itu. Penting kan? Jadi kalau kita tahu penting, kita harus berupaya. Nah ini kita bahas dalam mengalami kerajaan Allah bagian ketiga. Ada upaya, ada usaha, ada kemauan. Nah masalahnya kan banyak orang kan tidak mau, ya maunya ya simpel-simpel aja. Ya, contoh lah, ya ada banyak perusahaan itu tes untuk terima karyawan di tengah ini. Kenapa terima? Karena kita ahli IT. Semua program itu direset, ya diperbaiki semuanya berdasarkan digital supaya apa? Bisa bekerja di rumah, work from home. Nah, orang yang ahli IT pasti akan dicari perusahaan. Nah, ketika dicari kan ditanyai, apa kalian ini lulusan apa ini, coba kamu tes. Nah, tes itu bukan karena kemampuan, tes itu bukan tidak percaya dengan sertifikat dari university di mana ia belajar. Tes yang dimaksud adalah mental dan karakter. Ada yang cerita begini, ya ketika dites masuk perusahaan, biasanya universitas itu kalau sudah hampir lulus itu maka dia bekerja dari berbagai perusahaan dan di sekolahannya itu ditawarkan. Nah di situ dites. Salah satu tesnya begini. Coba kamu tulis, loh Pak zaman digital kok mau sok nulis? Nah ini dari atasan, saya hanya melaksanakan. Coba nulis ini 100 halaman. Pasti gini kan. Semua itu direkam. Orang seperti ini diterima enggak perusahaan? Ya tidak. Kelihatan sekali kan mentalnya mental malas. Mana mungkin perusahaan akan menerima karyawan dengan mental malas seperti itu. Kenapa malas? Karena tidak pernah dilatih sejak kecil untuk mandiri. Semua bergantung. Aduh, susah. Seperti ini kan jadi seperti lingkaran setan. Semuanya berasal dari waktu kecil. Itulah sebabnya dalam cara pandang yang salah itu saya mengungkapkan tentang pendidikan anak. Semua itu ditanggung orang tua semua. Bawa tas orang tua yang bawa. Coba di negara-negara luar itu. Anak TK itu bawa tas itu sampai digeret karena berat bukunya banyak. Di kita kan enggak, anaknya delendeng gitu yang berat bawa tas ibunya. Jadi ini salah didik orang tua itu menyebabkan anak yang hari-hari ini dengan background salah didik itu baru ngalami. Ya, kenapa tidak bisa mandiri? Susah ya, tapi gimana? Sudah lewat, sekarang baru menyadari pentingnya itu. Ya gimana caranya Pak? Ya kalau kamu punya anak jangan dididik seperti yang orang tua kita salah lakukan, jangan diulang lagi. Taat firman, dewasa rohani, urapan nyata. Nah ini yang ingin saya sampaikan tadi ya. Di dalam Roma 14 ayat 13 itu dikatakan, senjata Allah, kehidupan Kristus dalam hidup kita itu menjadi senjata Allah.
Jadi kehidupan Kristus dalam arti apa? Jangan kita melihat sedangkal ini. Bukankah Roh Kudus di dalam diri kita? Iya. Cuma Roh Kudus itu kan tak pernah memaksa. Free will, kehendak bebas manusia itu dihargai Tuhan. Jadi kalau taat firman, itu pasti akan merubah mindset. Merubah mindset itu akan merubah gaya hidup. Gaya hidup dari yang tidak taat firman menjadi pelaku firman, itu menjadi gaya hidup. Kalau gaya hidup itu dilanjutkan, maka itu menjadi karakter. Nah, karakter inilah yang disebut kehidupan Kristus. Nah, itu yang menakutkan setan. Ya, enggak percaya. Nanti kalau ada kesurupan, coba tumpang tangan kamu. Setannya bilang panas, enggak? Kalau setannya bilang panas, berarti urapanmu kuat. Kalau setannya sopo kowe, berarti kamu enggak ada urapan. Jadi kamu menyadari ternyata hidup Kristus enggak ada dalam dirimu. Karena setan tahu, yang tahu itu setan. Jadi coba itu di situ untuk ngetes kehidupan Kristus ada enggak di dalam diri kita. Oh gampang toh, nek kesurupan panggil aja Pak Paulus. Ya kalau saya pas di dalam kota, kalau saya pas di luar kota, terus gimana? Ya tidak bisa, dalam situasi seperti ini tidak boleh mengandalkan siapapun kecuali Tuhan saja yang kita andalkan. Dan Tuhan sudah menyediakan fasilitasnya supaya kehidupan Kristus itu menjadi senjata melawan iblis. Ya. Dan iblis itu kan ada tingkat-tingkatannya. Saya sudah pernah membahas itu tentang peperangan rohani setahun yang lalu, ya, dan pentingnya kehidupan bersama, ya. Sebagai tubuh Kristus itu seperti itu. Jadi saling support, saling mendukung. Bukan lulu gue-gue. Lulu gue-gue itu bukan tipikal orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang dalam bahasa Jawanya handar beni, merasa memiliki satu tubuh, saling memperhatikan, saling mendoakan, bukan saling menuntut. Kalau saling menuntut, terus siapa yang peduli? Saling memperhatikan. Itulah pentingnya kita ini hidup betul taat firman, karena menyadari mindset paradigma. Hidup ini bukan untuk sendiri, tapi hidup ini untuk, itulah sebabnya salah satu pendiri ya, komunis, ya itu sebetulnya orang Kristen. Cuma dia kecewa melihat para bangsawan borjuis itu yang egois, sehingga akhirnya dia menjadi komunis. Jadi memang kekristenan itu diajarkan untuk hidup bersama. Contohnya kisah para rasul, di mana mereka menjual tanahnya supaya umat pilihan yang dikejar-kejar oleh orang yang masih percaya dengan Taurat, orang Roma yang punya hubungan dengan orang Farisi, Saduki itu nangkapi orang Kristen. Nah, ketika dikejar-kejar mereka mungkin kehilangan pekerjaan. Bagaimana makan? Maka mereka yang punya tanah banyak itu dijual satu demi satu untuk kehidupan mereka. Jadi itulah gambaran sosialis. Dan itu dimanfaatkan menjadi komunis, tetapi kan bukan dari Tuhan itu, karena manusianya aja yang salah menafsirkan. Ya, jadi dalam situasi tengah pandemi ini kita teruji, apakah ini pelaku firman atau tidak, peduli enggak dengan sesama saudara kita. Memang ada sesama saudara kita yang malas, ya itu enggak perlu diperhatikan, biar alam nanti yang membentuk. Tetapi yang memang SDM-nya enggak mampu, ya kita harus tolong dong. Memang ada yang SDM-nya bagus tapi malas, ya tidak perlu diperhatikan, biar alam yang akan menguji dia. Tapi kalau memang SDM-nya tidak mampu, ya maaf. Kita yang menjadi tugas yang memperhatikan, itulah sebabnya gereja kita berusaha untuk memberi sembako, karena itu menyadari yang memang tidak mampu banyak. Tapi kalau yang mampu, ya tidak usah diperhatikan, supaya alam nanti akan mendidik dia. Ya, mari kita lanjut. Walau begitu, kerajaan Allah belum menyatakan kuasa sepenuhnya. Jadi kita harus memahami, walaupun kerajaan Allah sudah diproklamirkan di bumi ini, kita tidak perlu bertanya-tanya karena masih ada batasannya. Kapan Pak kerajaan Allah itu betul-betul dinyatakan? Ketika Tuhan mengangkat kita, yang disebut rapture itu,
7 tahun kemudian Tuhan datang untuk menghancurkan antikris di Yerusalem sana dan menghancurkan juga kelompoknya, pengikut antikris ini. Nah, setelah kelompok antikris ini dihancurkan, baru Tuhan memerintah sebagai raja di atas segala raja di bumi sekarang ini selama 1000 tahun. Nah, itu betul-betul kekuasaan mutlak di bawah Tuhan Yesus. Tapi kalau hari ini kan enggak, iblis masih berkeliaran. Orang fasik pun masih banyak dan Tuhan belum bisa menghukum karena ada waktunya. Waktunya kapan? Karena orang-orang fasik ini nanti menjadi pengikut antikris. Nah, itu akan dihancurkan. Setelah dihancurkan baru Tuhan mendeklarasikan pemerintahan 1000 tahun damai di bumi. Setelah Tuhan Yesus memerintah 1000 tahun damai di bumi, maka iblis dilepas. Kitab Wahyu menjelaskan. Nah, iblis dilepas bersama mempengaruhi orang diperintah selama 1000 tahun ini, kan tidak taat 100%. Ada taat setengah hati. Nah, itu dibujuk oleh iblis untuk melawan Tuhan. Itu yang disebut perang Gog Magog. Baru setelah itu bumi ini habis, muncul langit baru, bumi baru. Jadi sekarang belum. Nah, itulah sebabnya Alkitab menjelaskan itu, ya. Jadi kuasa kerajaan Allah belum dinyatakan karena masih ada pengaruh iblis sampai akhir zaman. Akhir zaman yang tadi saya jelaskan. Nah, kita akan melihat jaminan hidup dalam Kristus. Jaminan hidup dalam Kristus kuncinya yang satu, hidup berjalan dalam kehendak-Nya. Nanti minggu berikutnya setelah kerajaan kedua, mengalami kerajaan Allah bagian ketiga harus usaha keras. Kemudian yang keempat, mengalami kerajaan Allah harus hidup dengan hukum dan aturannya. Apa hukum pertama? Hukum pertama kasih Allah. Bagaimana bisa mengasihi Allah kalau apa yang dikatakan tidak ditaati? Ya, itu hukum keempat, ya, atau mengalami kerajaan Allah bagian keempat. Bagian kelimanya adalah hukum kerajaan Allah dalam hal berkat yang berkelimpahan, ya, yang saya singgung yang lalu waktu saya menyampaikan firman mengenal Tuhan dengan benar itu, ya. Kalau persepuluhan itu mengembalikan milik Tuhan. Kalau milik Tuhan aja tidak mau dikembalikan, bagaimana Tuhan bisa memberkati? Bagaimana Tuhan bisa membantangi yang 90% itu? 10% dikembalikan, 90% Tuhan pageri. Kalau tidak mengembalikan, ya ini tidak ada pageri. Lalu bagaimana, Pak? Ya banyak. Saya tidak ngomong, nanti menyebutkan dikira mengutuki, ya enggak. Itu aja baru mengembalikan, belum menabur. Nah, di masa seperti ini baru teruji. Apakah kita menabur? Ya, saya bersyukur karena ada jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan supaya dibelikan sembako, supaya mereka yang tidak mampu dalam situasi seperti ini betul-betul stres berat karena mereka bukan pengusaha, tapi hanya tenaga kerja biasa akan mengalami kesulitan. Nah, itu artinya jemaat juga mulai care, peduli untuk memperhatikan sesama tubuh Kristus itu. Ya, jadi pelan-pelan kita akan melihat ini. Nah, kalau kita hidup dalam kehendak-Nya, kita ini lebih dari pemenang. Nah, ada beberapa ayat. Ayat pertama ditulis dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, ayat 31, 36, itu menjelaskan, Roma 8, 31, 36, itu hidup itu ada susah, ada penderitaan, ada juga tekanan. Tetapi ayat 37-nya menjelaskan, dalam semuanya itu kita ini lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang sudah membuat kita menang. Kita punya kemampuan mengatasi masalah. Jadi artinya lebih dari pemenang ini mau saya jelaskan begini, supaya kita ini paham. Lebih dari pemenang itu bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Kita tetap mengalami masalah. Misalnya ada 5 masalah. 5 masalah ini misalnya sakit. Kita memberi contoh yang paling sederhana sakit. Ketika sakit, kita ini tidak sembuh, orang lain yang bukan anak Tuhan sembuh. Kitanya sendiri sudah didukung doa oleh saudara-saudara kita malah makin parah. Nah, pertanyaannya dalam situasi makin parah itu di mana definisi lebih dari pemenang?
definisinya adalah begini. Walaupun parah, seandainya aku mati, aku tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah salah. Nah, ini artinya kita sudah hidup dalam sebagai orang yang lebih dari pemenang. Sama seorang hamba Tuhan, sakit kanker. Nah, saudara-saudaranya, teman-teman hamba Tuhan yang lain mensupport, datang nengok. Ini belum masa pandemi ya, ini kesaksian belum masa pandemi. Ketika nengok, teman-temannya itu mau menghibur, mau menguatkan. Jadi orang besuk itu kan tujuannya menghibur, menguatkan, ya, bukan hanya sekedar melaksanakan tugas besuk gitu, tidak, tapi menghibur, menguatkan. Apa yang terjadi? Teman-teman saya yang cerita itu mengatakan ketika saya datang untuk menguatkan, menghibur, sudah ngapal ke ayat ini, ayat ini, ayat ini, sampai di situ saya malah kaget. Ini yang cerita bukan saya, ini teman saya yang cerita pada saya. Justru yang sakit kanker itu di perutnya, sehingga badannya itu kurus kering, karena semua makanan yang dimasukkan itu dimakan oleh kankernya, sehingga kurus kering. Dia yang menghibur saya, sampai saya nangis, dianya malah ketawa-ketawa. Aneh kan? Nah, ini orang yang disebut lebih dari pemenang seperti itu. Bukan kalau tidak punya uang, semuanya habis, malah nyalahkan Tuhan. Tuhan, di mana engkau? Katanya aku harus hidup dalam kelimpahan, diberkati Tuhan. Faktanya ini habis satu demi satu, AC demi satu demi satu dijual. Backgroundnya gimana? Selama ini, persepuluhan kita kembalikan enggak? Yang kedua, nabur enggak? Nah, ini yang kita bahas nanti di poin atau mengalami kerajaan Allah bagian kelima. Ya, kalau Tuhan ini bagian lain disampaikan, ya saya sampaikan. Saya sudah buat khotbah ini sampai bagian 5. Ini baru bagian 2 yang saya sampaikan. Jadi lebih dari pemenang itu bukan berarti tidak ada masalah. Tidak, tetap ada masalah. Tapi masalah tidak membuat kita mengingkari iman kita. Itu namanya lebih dari pemenang. Apa Pak fakta yang lain? Contoh dalam Alkitab. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 39-40 itu jelas dikatakan, dalam semuanya itu mereka tidak menerima apa yang dijanjikan, tapi mereka tetap bersyukur. Nah, itu lebih dari pemenang itu seperti itu. Ya, jadi maut pun tidak takut. Kalau mati masuk surga itu pasti. Ya, jadi itu orang yang lebih dari pemenang. Jadi kalau tidak punya uang, prosesnya bisa tadi tidak mengembalikan milik Tuhan, tidak pernah menabur, bisa juga Tuhan sedang menguji iman, pengharapannya betul, full, pertolonganku datangnya dari Tuhan saja, atau dari apa. Nah, kalau seperti itu, maka pasti dia ingat Alkitab. Kalau suka baca Alkitab pasti ingat ayatnya itu muncul. Nah, ketika ayat itu muncul sebetulnya Tuhan sedang menghibur, Tuhan sedang memberikan pewahyuan. Iya ya, kalau burung aja tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, tapi Tuhan pelihara, mosok aku anaknya tidak dipelihara, bangkit lagi. Kalau memang hari ini puasa tidak perlu, tidak ada makanan untuk dimakan, tidak apa-apa. Besok Tuhan pasti kirim. Kalau besok tidak Tuhan kirim, saya percaya hari ketiga. Kalau hari ketiga Tuhan tidak kirim, saya percaya hari 4. Itu namanya lebih dari pemenang, punya pengharapan bahwa pertolongan dari Tuhan itu walaupun tidak terlalu cepat, tapi tidak pernah terlambat. Itu lebih dari pemenang itu seperti itu. Ya, 2 Korintus 2 ayat 14 ini ditekankan lagi. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi kalau kita dalam Kristus hidup taat firman, kita ini akan selalu di jalan kemenangannya. Berjalan di jalan kemenangannya, bukan di jalan menghancurkan, tidak. Tapi dalam Kristus, kata kuncinya dalam Kristus. Dikatakan dengan jelas dalam bahasa apapun itu dikatakan selalu. Ya, contohnya tadi ya sudah saya jelaskan. Ya, punya uang, tidak punya uang untuk beli makanan. Ya, ada yang ngomong gini, kok ada yang kok ya orang ngerti, ya aku di panganan kok orang harus ngirim. Ya, Tuhan yang menggerakkan orang lain.
Jadi kadang-kadang saya ini nostalgia. Nostalgia itu artinya ingat di masa kecil dulu. Tiwul gitu ya. Jadi kan memori kepingin makan tiwul itu kan ada. Jadi kok kayak mikir itu, ya ada jemaat yang bikin tiwul. Yang tri itu biasanya bikin tiwul enak tenan itu. Ya. Jadi Tuhan yang menggerakkan yang tri untuk ngirim saya tiwul. Bagaimana ya Tuhan melihat hidup saya itu seperti apa? Jadi kita jangan mencari kambing hitam, salahkan itu. Salahkan ini, wis ngerti aku di PHK kok orang memperhatikan aku rotongnya sembako. Itu jadi orang yang modal karakter cara berpikir seperti itu, ujian tidak pernah habis itu. Sampai bertobat sadar tenang. Kembali ke jalan Tuhan, Tuhan yang memperhatikan. Jangan nyalahkan kiri kanan dan tetangga. Kalau misalnya kiri kanan tetangga tidak menang, ya doakan supaya mereka tumbuh bersama, supaya kita tumbuh, dia tumbuh. Tapi saya percaya kalau tumbuh, kita diberkati. Ada banyak cara, 1000 cara, 1 cara Tuhan buka jalan. Amin. Ya, jadi yang penting itu hidup dalam kerajaan Allah itu adalah taat firman, itu yang terpenting sebetulnya. Jangan cari kambing hitam. Kalau kambing hitam orang ketemu, kambing belang. Cari terus. Tidak boleh introspeksi. Jangan menyalahkan orang lain, koreksi diri sendiri. Sejauh mana hubungan kita, pengenalan kita. Inilah waktu kita merestart iman kita itu sekarang di masa pandemi. Ya, supaya kita ini hidup di jalan yang benar. Nah, Filipi 4 ayat 13 menjelaskan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jadi artinya kita ini bisa menjalani semua, saya bisa menjalani seperti ini bukan oleh kuat dan gagah, karena pertolongan Tuhan yang memberikan hikmat, tuntunan, mengatasi kebijaksanaan, keputusan-keputusan yang baik dan benar, itu kan karena hikmat, kekuatan dari Tuhan semata. Kesulitan pergumulan hidup harus dilewati. Ya, tujuannya supaya iman kita ini tumbuh dewasa. Supaya kita ini bisa mengenalkan Tuhan saja. Jadi iman ini perlu diuji. Ujinya lewat apa? Pencobaan. 1 Petrus 1 ayat 6. Jadi kalau kita ini tidak ada pencobaan, itu ada 2 kemungkinan. Tuhan menganggap kita sudah dewasa, bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar berdasarkan standar Alkitab. Yang kedua, Tuhan tidak menganggap kita anak. Oh Pak, jangan nakuti Pak. Ada ayatnya, saya ngomong ini kan ada dasarnya. Coba nanti baca di rumah ya. Ibrani 12. Ya, Ibrani 12 ayat 6 dan 7 itu menjelaskan. Tidak ada anak yang tidak diajar. Kecuali kamu anak gambang. Anak gambang itu dalam bahasa yang mudah dimengerti, anak haram. Anak tetangga. Mosok anak tetangga kita yang mendidik, ya bisa dipukuli tetangga. Oh sejak anakmu kok wani-wani ngajar piye. Jadi Tuhan mendidik kita karena kita dianggap anak. Jadi dalam perjalanan hidup kita ini kalau diproses, itu artinya Tuhan menganggap kita anak. Supaya kita memiliki mental karakter yang makin berkualitas. Tujuannya apa? Bisa dipercaya hal yang besar. Gimana kalau kita tidak punya mental karakter yang baik? Kasih berkat, udah berkat pasti dibeli untuk hal-hal yang tidak produktif lah. Hanya beli barang-barang yang konsumeris untuk menyenangkan jiwa hedonisnya. Wah apa aja beli, HP pokoknya baru beli, Oppo baru beli, pakai enggak, nah, itu hedonis. Nah kalau mental karakter seperti itu, masa Tuhan berkati? Mungkin takut nyimpen uang di bank, maka semua uang disimpan di rumah. Taruh mana? Bawah kasur. Terus kalau selama 1 tahun enggak dikeluarkan, maka tahun berikutnya jemur uang karena puduran semua. Ya enggak, Tuhan itu seperti itu. Tuhan itu orangnya pribadi yang
perfect, sempurna jalan-jalannya, step-stepnya. Salah satu step yang utama adalah mendidik kita lewat iman. Iman itu bukan jarini, tapi iman itu percaya betul perkataan Tuhan. Kalau percaya betul perkataan Tuhan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Itu artinya kita sudah lulus. Apa sudah ada pencobaan? Ya enggak, stepnya lebih lagi. Kita mau jadi karyawan terus atau menjadi pemimpin, direktur. Nah, direktur manajemen, leadership, cara mengambil keputusan, bijaksana enggak. Cara berhubungan satu dengan yang lain, itu betul enggak? Nah, itu artinya stepnya lebih tinggi lagi. Karena standar kita adalah anak Allah. Tidak mungkin anak Allah itu, saya punya anak pun saya didik. Mandiri, tidak diskusi. Supaya muncul wawasan, supaya muncul kebijaksanaan. Saya sebagai bapak dunia aja seperti itu. Mosok bapak surgawi kita tidak berpikir sejauh itu. Itulah sebabnya proses itu lewat pencobaan supaya iman kita muncul berkualitas. Itu standar hidup, mengalami kerajaan Allah itu seperti itu. Jadi harus imannya diproses. Tidak gampang menyerah hadapi tantangan hidup. Tahu Tuhan sediakan jalan keluarnya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Di jalannya kan kutemui. Ya, artinya apa? Tuhan buka jalan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan begini. Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan melebihi batas kekuatan kita. Dan kalimat selanjutnya, dan saat itu Tuhan juga yang memberi jalan keluarnya. Solusinya Tuhan memberikan hikmat, kita bisa menemukan jalan keluarnya. Jadi tidak ada yang tidak mengalami proses hidup itu. Ya, saya tidak perlu kesaksian lah, ngapain kesaksian seperti itu. Semua orang, artinya saya tidak mau kesaksian itu memberitahukan bahwa saya pun mengalami proses. Waduh, ya tidak usah cerita, prosesnya, aduh luar biasa. Tapi Tuhan yang menolong, nah itu yang penting. Sehingga akhirnya kita memiliki kepribadian seperti Kristus, pola pikir, tujuan hidup, gaya hidup, bukan yang bersifat sementara, ya, tapi bersifat kekal selama-lamanya. Itu artinya kita mulai berpikir cara pandang yang sehat. Nah, kedewasaan rohani ini yang berbuah hikmat surgawi. Ya, kita memiliki pikiran Kristus, ya, bukan pikiran duniawi. Ya, tidak sama dengan dunia. Ya. Salah konsep tentang kerajaan Allah. Nah, ini tadi sudah saya singgung, ya. Para murid berpikir kerajaan Allah itu seperti di masa kerajaan Daud, sampai ingin duduk sebelah kiri dan kanannya. Karena ada ya ayatnya, nah itu sudah saya tulis. Dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45. Nah ternyata bukan hanya para murid, orang Kristen zaman sekarang pun sama. Banyak orang percaya juga salah konsep, hidup sebagai anak Tuhan itu mengalami kehidupan enak, tidak susah. Jadi raja gitu ya. Nah, sekarang baru viral ngomong jadi sultan, jadi rumah sultan, klosetnya dari emas. Ya, jadi orang diajak untuk bermimpi sehingga like-nya banyak. Nah, kalau khotbahnya like-nya tidak ada. Ya sudah, kita tidak berpikir ke situ. Kalau di like ya puji Tuhan, tidak di like ya tidak apa-apa. Subscribernya makin meningkat sampai 1 juta, nek subscriber khotbah hanya ratusan saja, ya sudah maklum. Karena orang tak senang dididik, itu kan diseneni, ya sopo seneng diseneni. Tapi ini yang nyeneni kan firman Tuhan. Yang ngapain harusnya bersyukur karena kita masih dianggap anak, bukan anak gampang. Jadi kita melihat itu ya. Banyak orang Kristen ini
ya merasa hidup ini harus seperti sultan gitu ya, diladeni, orang gelem ngeladen, diperhatikan bukan memperhatikan. Ini kan jelas sekali membangkitkan egonya, membangkitkan keinginan dagingnya. Nah, apakah Tuhan mengizinkan itu? Ya, namanya Tuhan itu kan punya kebijaksanaan yang tidak sama seperti kebijaksanaan saya. Contohnya itu, ya Raja Rehoboam yang setelah Salomo meninggal, kan negara pecah jadi 2. Nah 10 ikut kerajaan Israel Utara, yang 2 ikut kerajaan Selatan. Nah kerajaan Utara itu membangun mezbah menyembah lembu. Kok Tuhan tidak sikat langsung mati juga? Enggak tuh sampai 22 tahun. Nah ini kan susah dipikir. Jadi kalau kita melihat ada orang ngomong ke kelimpahan, dari Kejadian sampai Wahyu itu ayatnya dipelintir kelimpahan saja. Kok masih hidup ya sampai hari ini? Dan hidupnya memang diberkati luar biasa itu. Nah kita jangan melihat ukurannya itu. Kita harus melihat sebagai anak Tuhan adalah kebenaran yang komprehensif. Kebenaran komprehensif menyadari dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Dunia ini tempat tinggal sementara saja. Nah ngapain kita ini fokus kepada dunia yang sementara? Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Apa yang kita bisa bawa? Mobil yang barusan kita beli setelah pandemi tidak berani keluar. Karena lockdown istilahnya atau PPKM darurat. Tol-tol ditutupi semua sehingga mobilnya di rumah. Kalau kita kena COVID, stres berat, akhirnya meninggal, siapa yang pakai mobil? Apa mobilnya ikut dikubur? Kan ya tidak kan. Itu untuk memberi penjelasan bahwa kita dalam dunia ini hanya sementara. Tidak ada sesuatu pun yang dibawa, percayalah. Semua ketika meninggal itu 1-2 meter. Udah itu aja. Ya. Nah ngapain kita tidak fokus yang bersifat kekal. Nah ini kan orang bijaksana kan berpikir jauh ke depan seperti itu. Ya, sama seperti dunia bisnis. Waduh ngomong ini nanti saya larinya keluar lagi. Jadi kita jangan berpikir, buktinya yang mengajarkan hidupnya enak. Mobilnya ada koleksi, beli rumah khusus, dibikin gudang untuk nyimpan mobil. Mobilnya tiap hari suruh karyawannya 2 atau 3 untuk memanaskan. Buktinya diberkati. Jadi ukurannya itu selalu searah pandang hanya semua yang temporer, yang sementara dalam dunia ini. Ya, nanti saya bahas di bagian kelima itu tentang hidup berkat kelimpahan itu seperti apa. Jadi berkat kelimpahan itu bukan hanya materi sebetulnya. Nah, banyak orang kan salah pandang. Siapa yang membuat ini jadi kacau? Ya memang pemberita firman. 1 Korintus 15 ayat 16-21. Ya, ini ayat peringatan. Kalau dalam hidup ini saja kita percaya Yesus, maka kita dikatakan orang paling malang. Mesakno gitu. Karena fokus hidup hanya di dunia saja dan mengabaikan hidup dalam kekekalan. Baca nanti di rumah. Ya. Jadi inilah yang ingin saya ingatkan, bagaimana kita ini masih tidak mengalami hidup dalam kerajaan Allah ini. Karena konsepnya harus dirubah. Ya, sama seperti dunia sekarang ini, decoupling. Ya, harus berubah, tidak bisa berpaling masa lalu. Saya tidak tahu ya sampai kapan kita ini bisa ibadah tatap muka. Karena sampai hari ini di Kabupaten Semarang ini masih merah. Kalau nekat, ya bisa saja. Tapi resikonya kita akan dimaki-maki orang. Tahu merah kok ya masih tetap tatap muka. Sedangkan jemaat kan dari berbagai kota sekitarnya dan tidak dijemputi. Tapi semua pakai angkot. Ketika terpapar di angkot, kemudian masuk dalam gedung ini dan menyebabkan banyak orang terpapar juga. Maka kini menjadi klaster baru. Siapa yang disalahkan? Pendeta nih.
Sampai kita bingung, ini gimana caranya, solusinya gimana? Gedung ini tertutup karena pasang AC, tidak ada jendela apa. Nah, gimana caranya AC tidak boleh dinyalakan, fan atau kipas angin tidak boleh dinyalakan karena itu kan berputar. Maka atas kita bongkar, ya kita pasang yang disebut turbin ventilator. Turbin ventilator di atas itu sudah kita pasang 10. Ternyata tidak bisa nyedot. Kenapa? Langit-langitnya masih tertutup. Maka lampu-lampu di samping itu kita bongkar semua, pasang exhaust fan. Pasangnya aja 20. Jadi kita berpikir yang realistis dalam situasi seperti ini, gedung yang tertutup itu memang tidak layak untuk ibadah bersama tatap muka. Maka solusinya itu, ya. Jadi kita melihat dalam situasi seperti ini sampai kapan? Kan tidak tahu. Banyak orang tidak mau vaksin. Yang sudah vaksin tidak pasang masker. Jadi susah sekarang seperti ini. Disiplin nasionalnya itu masih kurang, masih sangat rendah. Saya tidak menyalahkan Indonesia saja. Di luar negeri ya sama. Bahkan ketika lockdown, istilahnya kalau di luar negeri kan lockdown, kita kan PPKM. Pembatasan pergerakan komunitas masyarakat. Itu dibatasi. Udah demo di mana-mana, jadi susah, enggak tahu ini kebaikannya. Itulah sebabnya kalau kita melihat seperti itu, betapa luar biasa presiden kita ini dalam memikirkan situasi seperti ini. Itu dibully habis-habisan. Nah itu tugas kita mendoakan supaya presiden kita ini tetap sehat mengatasi situasi seperti ini. Baik, kita melihat selanjutnya. Diselamatkan tujuannya adalah karakter baru serupa dengan gambarannya. Ya, berubah menjadi karakter suka. Caranya bagaimana? Karena daging tidak ada cara lain. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Itu solusinya. Mengabaikan aturan hukum yang ditetapkan hanya pengetahuan saja, belum jadi bagian hidup menghasilkan buah-buah roh. Jadi hidup atau mengalami kerajaan Allah itu harus taat hukum. Ya, tadi saya singgung tadi. Ya, hukum pertama kasih. Hukum kedua tentang berkat kelimpahan, itu bagian 4 dan kelima. Ya, kalau besok bagian ketiga ini perlu perjuangan untuk bisa masuk hidup dalam kerajaan Allah. Perjuangannya apa? Ya bayar harga. Bayar harganya seperti apa? Ya kita tanggalkan ya segala konsep paradigma sebagai orang yang merasa menjalani hidup ini mampu tanpa nasihat firman. Itu yang perlu ditanggalkan. Nah, ketika menanggalkan tidak gampang kan. Nah itu perjuangannya seperti apa kita melihat nanti. Tuhan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sudah saya singgung di waktu khotbah tentang mengenal Allah dengan benar. Banyak orang merasa mengenal Tuhan, tapi Tuhan sendiri tidak kenal tuh. Kenapa? Tidak ada buah hidupnya. Jadi ukuran Tuhan itu buah. Buahnya seperti Yesus. Roma 8 ayat 28-29. 28-nya mengatakan segala sesuatu bekerja bersama, yaitu termasuk ujian iman, pergumulan-pergumulan, itu bekerja bersama mendatangkan kebaikan, ayat 9, 29. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karakter Kristus nampak, itu goalnya. Cuma standarnya sampai level apa itu masing-masing orang berbeda. Ya, standar Tuhan kepada saya beda dengan standar jemaat lainnya. Jadi kita harus tahu tuh standarnya. Tapi goalnya harus sama, menjadi serupa dengan gambarannya. Cuma levelnya seperti apa, tidak ada yang sama. Ya, sesuai kemampuan dan Tuhan tahu kita. Tuhan mengenal kita lebih dari orang tua kita. Oleh sebab itu mari kita mengejar dan berharga hidup dalam kerajaannya atau melakukan kehendaknya berguna bagi diri sendiri maupun orang sekitar kita. Jadi orang akan melihat nanti seperti apa itu. Nanti kita bahas lebih jauh lagi contoh-contohnya. Nah kesimpulannya, umat yang hidup dalam kerajaan Allah itu disertai kuasa untuk mengatasi hidup maupun jebakan setan. Ya, sehingga bisa jawab
jebakan setan itu di mana Pak? Apa setan berwujud gitu? Enggak. Setan biasa masuk dalam logika. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4, 5 itu menjelaskan. Jadi yang menghalangi kebenaran masuk itu karena kita membangun tembok untuk menentang pengenalan akan Allah. Untuk menentang kebenaran firman, berarti yang masuk siapa? Logika manusia. Nah, jadi peperangan manusia itu sebenarnya paling seru itu dalam pikiran. Ya, pikiran itu kan siapa yang bisa mengubah kalau tidak dirinya sendiri dengan kesadaran. Jadi selama kita tidak memiliki kesadaran untuk merubah diri sendiri, ya tidak berubah. Jadi kekristenan itu bukan lamanya. Kekristenan bukan banyaknya pengetahuan, tapi kekristenan dari konsep cara berpikirnya. Apakah selaras firman atau tidak? Itu kekristenan yang sejati, itu ukurannya di situ. Maka hasilnya kuasa urapan Roh Kudus makin nyata. Apabila taat firman sehingga menghasilkan buah-buah. Ya buah-buah itu tadi saya katakan urapan itu ukurannya gimana ya, kalau menghadapi wong kesurupan, nah itu baru kita bisa tahu itu. Ya ini di kota lain ya, orang kesurupan itu dari jauh bahasa roh. Ya setan tidak takut dengan bahasa roh, karena banyakan bahasa roh itu bukan murni dari Roh Kudus, tapi karena hafalan. Jadi lebih baik kita bermazmur, mudah didengar, bisa ngikuti, orang yang mendengarkan lebih nyaman dari bahasa roh. Apa betul itu murni dari Roh Kudus? Jangan-jangan kebiasaan, jadi apalan. Dalam bahasa Jawanya jadi latah itu. Semua orang ngikuti, wah gampang aku iso nirokke. Nah, akhirnya kan jadi mempermalukan nama Tuhan kalau seperti itu. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh mau rela untuk hidup dalam kerajaannya, supaya orang bisa melihat kehidupan Kristus di dalam hidup kita, dalam semua lini kehidupan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita datang, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh diizinkan masih mendengar, dan kami menyadari tidak ada pilihan yang lebih indah dalam kehidupan ini selain hidup dalam kerajaan-Mu. Kami bukan hanya tahu, kami mau mengalami Tuhan, supaya kami bisa merasakan, kami bisa menikmati, orang sekitar kami pun bisa melihat perubahan hidup kami. Karena kerajaan Allah betul-betul sudah kami alami, dan orang lain bisa melihat kerajaan Allah ada dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, kami sadar kemampuan kami terbatas, tetapi kami bersyukur karena Kau menyertai kami dengan kuasa untuk kami bisa mampu hidup dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Kami terima tentunya dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa, angkat hatimu. Saya mendoakan Bapak Ibu semua. Tuhan, hamba sudah menyampaikan isi hatimu, tolong supaya firman ini Tuhan urapi sehingga tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu yang sudah hamba sampaikan ini tertanam di dalam hati yang subur
Bukan hati yang penuh batu, bukan hati yang penuh semak duri, bukan hati yang sangat tipis, tetapi hati yang subur, sehingga ada firman itu akan berkembang tumbuh dan menghasilkan buah-buah, yaitu merasakan kehidupan sebagai warga kerajaan Allah. Bukan mengetahui, tapi mengalami. Berkati jemaatmu, di dalam setiap pergumulan bukalah jalan, sebab Tuhan selalu buka jalan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Yang sakit Tuhan jamah pulihkan, supaya setelah mendengar ini hidup mereka yang baru boleh mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan di dalam karakter sifatnya. Berkati usaha pekerjaan, apapun yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Supaya lewat hidup jemaatmu nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat semua terimalah berkat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat ini dan setiap kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.